Hai teman-teman, perkenalkan namaku Robiatul Dalwia Yusuf, Prodi Pendidikan Matematika, kelas C. Hari ini aku akan membahas tentang asal-usul kehidupan makhluk hidup, yaitu evolusi. Mari kita bahas sama-sama pengertian dari evolusi. Evolusi merupakan cabang biologi yang mempelajari asal-usul makhluk hidup serta keterkaitan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut KBBI, evolusi adalah perubahan secara berangsur-angsur atau sedikit demi sedikit. Nah, sekarang masuk ke teori evolusi. Yang pertama adalah teori evolusi Lamarck. Lamarck adalah ahli biologi berkebangsaan Prancis yang menyebutkan beberapa gagasan terkait dengan teori evolusi. Yang pertama adalah lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri dan sifat yang dihasilkan melalui adaptasi lingkungan. Yang kedua, ciri dan sifat yang terbentuk akan diwariskan kepada keturunannya. Dan yang ketiga, organ yang sering digunakan akan berkembang dan membesar, sementara organ yang jarang digunakan akan mengalami penyusutan atau bahkan menghilang. Lamarck memberikan contoh pada jerapah. Ia berpendapat bahwa panjang leher jerapah akibat evolusi. Karena masa lalu ada dua jenis jerapah, yaitu jerapah berleher panjang dan pendek. Karena makanan jerapah di pucuk daun, maka jerapah menguatkan otot lehernya dan menggunakannya secara maksimal, sehingga leher jerapah menjadi panjang. Sifat jerapah berleher panjang inilah yang diwariskan kepada keturunannya. Selanjutnya adalah teori evolusi Darwin. Sebelum kita masuk ke teorinya, kita harus mengenal siapa itu Charles Darwin. Pada tahun 1859, Charles Darwin mencetuskan teori evolusinya yang sangat terkenal hingga sekarang sehingga ia dijuluki sebagai Bapak Evolusi. Teori evolusi Darwin tertuang pada bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection yang memuat dua teori utama. Pertama, spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies yang hidup pada masa lalu, dan yang kedua, evolusi terjadi karena mekanisme seleksi alam. Saat Darwin melakukan perjalanan ke Pulau Galapagos, ia menemukan berbagai variasi hewan dan tumbuhan. Di antaranya adalah burung finch yang memiliki banyak variasi jenis. Darwin berpendapat awalnya burung ini berasal dari satu spesies pemakan biji-bijian. Karena mencari makanan, mereka terdampar di berbagai tempat. Perbedaan ini membuat mereka beradaptasi dan mengubah bentuk paruh mereka sesuai dengan jenis makanannya. Selanjutnya adalah kura-kura Galapagos. Kura-kura ini mempunyai dua jenis, yaitu pada habitat basah, Darwin menemukan kura-kura berukuran besar dan cangkangnya berbentuk kubah. Sedangkan pada habitat kering, ia menemukan kura-kura berukuran kecil dan cangkangnya berbentuk pelana. Sama seperti Lamarck, Darwin mencontohkan teorinya pada jerapah. Darwin berpendapat bahwa jerapah itu dibedakan menjadi dua, yaitu jerapah berleher panjang dan berleher pendek. Keduanya mengambil makanan pada bagian bawah daun, sehingga daun pada bagian bawah itu mulai habis dan tersisa daun bagian pohon yang tinggi. Keduanya berkompetisi untuk mengambil daun tersebut. Nah, jerapah berleher pendek tidak mampu menggapainya sehingga spesies jerapah ini mati dan menyisakan spesies jerapah berleher panjang. Selanjutnya adalah teori penciptaan spesies yang menyatakan bahwa setiap spesies diciptakan sesuai bentuk yang ada sekarang oleh kekuatan eksternal dan supernatural. Sedangkan menurut teori katastrofisme menyatakan bahwa pergantian spesies disebabkan oleh serangkaian bencana besar. Dan yang terakhir adalah teori uniformitarianisme, menyatakan bahwa seluruh perubahan geologis pada permukaan bumi terjadi secara lambat dan seragam. Nah, sekarang adalah bukti evolusi. Pertama, adanya variasi makhluk hidup yang berasal dari satu keturunan. Perbedaan antara dua individu selalu tampak meskipun keduanya tergolong dalam satu spesies. Tidak ada dua manusia yang sama persis meskipun keduanya anak kembar. Kedua adalah adanya fosil di berbagai lapisan bumi. Penemuan fosil berguna untuk membantu merekonstruksi kehidupan masa lalu. Namun, fosil mempunyai kelemahan sebagai bukti evolusi. Ketiga, embriologi perbandingan. Nah, hewan multiseluler berkembang biak secara seksual dan selalu mengalami tahap-tahap tertentu.
Pada vertebrata adanya persamaan perkembangan embrio dimulai dengan perkembangan zigot menuju fase morula, blastula, gastrula, dan akhirnya membentuk embrio. Embrio kemudian mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Berikutnya adalah homologi dan analogi alat-alat tubuh pada makhluk hidup. Berbagai makhluk hidup mempunyai organ tubuh yang bentuk dasarnya sama tetapi fungsinya berbeda. Hal ini disebut homologi dan dapat dijumpai pada tungkai depan mamalia. Berbeda dengan analogi. Analogi adalah organ-organ yang mempunyai bentuk dasar berbeda tetapi fungsinya sama. Contohnya pada sayap kelelawar dan sayap kupu-kupu. Dan yang terakhir adalah petunjuk alat tubuh yang tersisa. Seorang ahli anatomi dari Jerman bernama Weidersheim menyatakan ada 100 buah alat tubuh yang tersisa pada manusia. Di antaranya adalah otot penggerak telinga, tulang ekor, gigi taring yang runcing, rambut pada dada, dan buah dada pada laki-laki. Demikianlah materinya. Terima kasih telah menyaksikan.